Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan strategi dan rencana pemasaran berdasarkan Philip Kotler dan Kevin Lane Keller tahun 2009. Manajemen pemasaran edisi 13. Sebelumnya, saya Alvin Riza Syafiuddin, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, semester 2, dan teman saya Johan Nanda Saputra. Di sini saya mempresentasikan tugas dari Kak Ayu Nareswari sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini ada sasaran pembelajaran. Yang pertama, pemasaran dan nilai pelanggan. Lalu yang kedua ada perencanaan strategi korporat dan divisi. Yang ketiga ada perencanaan strategi unit bisnis. Lalu yang keempat, perencanaan produk, sifat dan isi rencana. Selanjutnya ada introduction, memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen adalah inti pemasaran. Sasaran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan laba. Dalam ekonomi yang sangat kompetitif, dengan semakin banyaknya pembeli rasional yang dihadapkan dengan segudang pilihan, perusahaan hanya dapat meraih kemenangan dengan melakukan proses penghantaran nilai yang bagus setara memilih, menyediakan dan mengomunikasikan nilai yang unggul. Selanjutnya di sini ada definisi pemasaran dan nilai pelanggan. Poin pemasaran yakni aktivitas, rangkaian institusi, dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat. Lalu ada nilai pelanggan. Nilai pelanggan di sini merupakan kombinasi kualitas, pelayanan, harga dari suatu penawaran produk. Proses penyampaian nilai, urutan penciptaan dan penyampaian nilai. Yang pertama, memilih nilai, mempresentasikan pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk dibuat. 1. Segmentasi pelanggan, 2. Seleksi atau fokus pasar. Yang selanjutnya nomor 2, menyediakan nilai pemasaran yang harus menentukan fitur produk tertentu, harga dan distribusi. Yang pertama, pengembangan produk, 2. Pengembangan jasa, 3. Penempatan harga, 4. Penyediaan pasokan, yang kelima pelayanan distribusi. Dan selanjutnya nomor 3, mengomunikasikan nilai, cara yang harus ditempuh untuk mendatangkan hasil manfaat. 1. Tenaga penjual, 2. Promosi penjualan, 3. Periklanan. Oke, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan dalam proses bisnis. Diantaranya yang pertama ada the market sensing process. Contohnya yakni mengumpulkan intelijen pasar, menyebarkan dalam organisasi, dan menindaklanjuti informasi the new offering realization process. Yang kedua ada the new offering realization process. Semua kegiatan dalam meneliti, mengembangkan, dan penawaran berkualitas tinggi yang baru dapat dengan cepat dan sesuai anggaran. Yang ketiga ada the customer acquisition process. Kegiatan dalam mendefinisikan pasar sasaran dan mencari calon pelanggan baru. Nomor 4 ada the customer relationship management process. Kegiatan dalam membangun pemahaman, hubungan, dan penawaran yang lebih mendalam dengan pelanggan secara perorangan. Yang terakhir nomor 5 yakni the fulfillment management process, yakni kegiatan dalam menerima dan menyetujui pesanan, mengirimkan barang tepat waktu, dan mengambil pembayaran. Proses penyerahan nilai mencakup pemilihan atau mengidentifikasikan, memberikan atau menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai. Rangkaian nilai adalah alat untuk mengidentifikasi kegiatan kunci yang menciptakan nilai dan biaya dalam satu bisnis spesifik. Selanjutnya di sini ada rantai nilai. Cara agar pemasaran terkoordinasi dan terpadu. Aktivitas utama nomor 1 di sini ada logistik ke dalam atau masukkan bahan dalam bisnis. Yang kedua ada operasi atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Yang ketiga, logistik keluar atau mengirimkan produk akhir. Lalu keempat ada marketing dan sales, yakni memasarkan produk. Yang terakhir nomor 5 service, memberikan pelayanan produk. Lalu ada aktivitas pendukungnya, nomor 1 yakni pengadaan, nomor 2 pengembangan teknologi, nomor 3 MSDM, nomor 4 infrastruktur perusahaan.
Peran perencanaan strategis. Di sini rencana adalah instrumen utama untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan upaya pemasaran. Yang pertama, mengelola bisnis secara portofolio. Yang kedua, menilai tingkat pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan di pasar tersebut. Yang ketiga, membangun sebuah strategi. Selanjutnya di sini ada rencana pemasaran strategis. Menurut Coulter and Armstrong 2012, logika pemasaran di mana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan dapat mencapai hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Lalu menurut Kurs tahun 2008, yakni keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, yakni produk, distribusi, promosi, dan harga. Karakteristik kompetensi inti. 1. Merupakan sumber keunggulan kompetitif. 2. Dapat ditetapkan di berbagai pasar. 3. Kompetensi ini sulit ditiru orang lain. Contohnya, brand sepatu Nike tidak membuat sepatunya sendiri, namun banyak mendirikan pabrik lain di Asia karena produsen Asia tertentu lebih kompeten. Sebagai gantinya, Nike menjaga keunggulan desain dan produk sepatunya atau memiliki dua karakteristik kompetensi inti, yaitu yang 1 dan 3. Yang kedua, perencanaan strategis perusahaan dan divisi. Menentukan misi perusahaan, menugaskan sumber daya untuk setiap unit bisnis strategis, mendirikan unit bisnis strategis, menilai peluang pertumbuhan. Orientasi pemasaran holistik. Menurut Sudaryo pada tahun 2020 dalam buku Digital Marketing and Vintage, pemasaran holistik merupakan pengembangan, perencanaan, serta implementasi program dan kegiatan pemasaran yang mana melihat ketergantungan dalam konteks lingkungan pemasaran. Yang pertama, memaksimalkan penciptaan nilai dengan mengidentifikasi manfaat baru pelanggan dari ruang kognitif pelanggan. Selanjutnya, memaksimalkan penghantaran nilai dengan menjadi ahli dalam manajemen hubungan pelanggan, manajemen sumber daya internal, dan manajemen kementerian bisnis. Juga memaksimalkan eksplorasi nilai dengan memahami hubungan antara ruang kognitif pelanggan, beautiful design. Yang keempat, ruang kompetensi perusahaan dan ruang sumber daya kolaborator. Yang kelima, mengutilisasi kompetensi nilai dari wilayah bisnisnya, serta memilih dan mengatur rekan bisnis dari jaringan kolaboratifnya. Selanjutnya di sini ada strategic planning, yakni perbedaan antara tujuan yang diinginkan dan tujuan aktual perusahaan. Jika perusahaan tersebut tidak mengetahui posisinya dalam kaitannya dengan tujuan mereka, perusahaan itu tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Di sini ada poin memberikan peluang tumbuh. Yang pertama ada intensive growth atau pertumbuhan intensif. Maksudnya di sini adalah strategi bertumbuh dengan memaksimalkan potensi yang sudah ada. Artinya perusahaan tidak perlu beli perusahaan lain atau bikin produk baru yang aneh-aneh. Cukup itu saja yang sudah dimiliki. Lalu yang kedua ada integrative growth atau pertumbuhan integratif. Maksudnya bertumbuh dengan cara menguasai rantai bisnis baik ke belakang atau supplier, ke depan atau distributor, atau ke samping, yakni pesaing. Biasanya dilakukan dengan akuisisi atau merger. Yang ketiga di sini ada diversification growth atau pertumbuhan diversifikasi. Maksudnya di sini adalah bertumbuh dengan masuk ke bisnis yang benar-benar baru, baik dari produk maupun pasarnya. Ini strategi paling beresiko karena perusahaan main di lapangan yang belum dikenal. Lalu yang terakhir di sini ada downsizing and divesting older business atau pengecilan dan pelepasan bisnis lama. Maksudnya di sini adalah kadang untuk bertumbuh perusahaan justru harus memotong bagian yang sakit. Ini strategi memangkas atau menjual unit bisnis yang sudah tidak prospektif. Dan nomor 3, perencanaan strategis unit bisnis. Untuk misi bisnis, setiap unit harus mengidentifikasi misi spesifiknya di dalam misi perusahaan yang lebih luas. Untuk analisis SWOT, keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan disebut analisis SWOT.
merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran eksternal atau analisis peluang dan ancaman, dan internal atau analisis kekuatan atau kelemahan. Untuk lingkungan internal, mengidentifikasi kekuatan strength dan kelemahan weakness di dalam perusahaan. Lingkungan eksternal mengidentifikasi peluang opportunities dan ancaman threats dari luar. Formulasi tujuan menentukan target spesifik seperti profitabilitas atau pangsa pasar berdasarkan misi dan analisis SWOT. Formula strategis menyusun rencana besar atau game plan untuk mencapai tujuan tersebut. Formulasi program menjabarkan strategi ke dalam rencana kegiatan yang lebih mendetail. Selanjutnya, implementasi menjalankan program yang telah direncanakan. Umpan balik dan kendali, memantau hasil dan melakukan penyesuaian jika terjadi penyimpanan dari rencana awal. Lalu di sini yang nomor 4 terakhir, yakni ada perencanaan produk. Isinya sifat dan isi pemasaran. Rencana pemasaran atau marketing plan, sifat dan isi pemasaran adalah dokumen tertulis yang meringkas apa yang telah dipelajari pemasar tentang pasar dan mengidentifikasi bagaimana perusahaan berencana menjangkau tujuan pemasarannya. Yang pertama ada ringkasan eksekutif dan daftar isi. Rencana pemasaran harus dibuka dengan rangkuman singkat tujuan utama dan rekomendasi manajer senior. Yang kedua ada analisis situasi. Di sini menampilkan data latar belakang yang relevan tentang penjualan, biaya, pasar, dan pesaing. Lalu yang ketiga ada strategi pemasaran. Manajer produk mengidentifikasi misi, tujuan pemasaran, dan keuangan serta kelompok dan kebutuhan konsumen. Lalu keempat ada proyeksi keuangan, meliputi peramaian penjualan, peramalan pengeluaran, dan titik impas atau BIP. Lalu kelima ada implementasi dan kontrol, yakni kendali untuk mengamati dan menyesuaikan implementasi rencana. Contohnya di sini adalah tujuan dan anggaran setiap bulan atau kuartal sehingga manajer dapat mengambil tindakan yang korektif yang diperlukan.